Simak videonya sampai habis, insya Allah akan memahami dengan benar dan kesimpulan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, kita akan sambung tentang dalil qidam. Jadi kita buat dalam pertanyaan sehingga mudah pemikiran kita untuk meresapinya. Kita langsung saja. Bagaimanakah keterangan yang paling singkat tentang sifat qidam ini? Jawab, keterangan singkatnya begini. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan qidam, pastilah ia bersifat dengan baharu. Kalau ia bersifat dengan baharu, pastilah ia berhajat kepada orang yang menjadikannya. Kalau ia berhajat kepada orang yang menjadikannya, pastilah terjadi daurun atau tasalsul. Sedangkan daurun dan tasalsul itu sudah jelas mustahil, karena terbawa kepada tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan sudah terbukti atas wajib adanya. Oleh karena itu, Tuhan wajib bersifat dengan qidam, tidak boleh baharu. Jadi, bagaimanakah keterangan yang paling singkat tentang sifat qidam? Keterangan yang paling singkat tentang sifat qidam yaitu, kalau Tuhan tidak bersifat dengan qidam, pastilah ia bersifat dengan baharu. Jadi kalau baharu, berarti Allah membutuhkan kepada yang lainnya, yang menciptakan dirinya. Jadi kalau butuh kepada selain, adakala yang menjadikannya yang lain, tentulah terjadi daurun dan tasalsul. Dan pemikiran daurun dan tasalsul yaitu membawa kepada tidak wujudnya Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat dengan qidam dan mustahil bersifat dengan baharu. Adakah keterangan-keterangan yang lain lagi tentang masalah qidam ini? Jawab, ya, keterangan-keterangannya masih banyak sekali. Tetapi marilah kita padakan dengan keterangan yang satu lagi ini, yaitu kita umpamakan. Jadi keterangan-keterangannya sangat banyak. Jadi kita umpamakan saja dengan yang satu ini. Satu orang sangat perlu kepada sebuah kelapa. Di sana sini ia mencari, tidak juga dapat. Lalu ia bertekad untuk memanjat pohon kelapa yang di halamannya. Walaupun mengalami kesulitan, maka mulailah ia memanjat pohon kelapa itu dengan penuh kesungguhannya. Dan sampailah ia kepada tandan buah kelapa yang sangat ia perlukan. Lalu ia ambil buahnya dan ia pun turun. Begitu kan? Kalau orang ini ingin mencoba lagi, naik lewat buah kelapa yang diperlukan sampai ke ujung pucuknya yang lembek, pastilah ia akan jatuh terhampas ke tanah. Menurut kebiasaan, seseorang yang jatuh dari ketinggian, matilah ia. Satu orang lagi yang lain, ia sangat kelaparan dan kehausan. Lalu diundanglah ia ke sebuah pesta makan-makan, yang memang makanan dan minuman yang disediakan itu cukup sedap, lezat dan memuaskan selera. Kemudian setelah para undangan sudah mengambil tempat duduk yang bebas untuk makan, yang memang makan bebas, lalu berdirilah seorang yang membawa acara. Seraya ia mengatakan, "Saudara-saudara, para hadirin sekalian, marilah kita mulai acara makan bersama ini dengan ucapan bismillah." Nah, sekarang kan nampak kita melihat para undangan yang penuh kesibukan dengan tangan dan matanya yang tajam untuk memilih mana makanan yang ia sukai masing-masing. Menurut yang sudah sepanjang pengalaman yang pernah kita alami, belum pernah ada satu orang pun yang duduk termenung-menung untuk memikirkan bagaimanakah orang yang memasak makanan ini, putih atau hitam, panjangkah atau pendek, laki-lakikah atau perempuan. Hanya yang pernah kita dapati, ia makan terus dengan seenaknya sampai kenyang, dan mungkin juga kita dapat mendengar ucapannya sesudah makan.
sambil membuka kancing bajunya lantaran kepanasan. Apa katanya? Ah, hebat, sedap sekali, entah siapa yang memasak. Jadi diumpamakan dengan dalil-dalil yang sudah kita bahas kemarin, itu sudah menunjukkan kepada sifat qidamnya Allah. Jadi kita tidak perlu untuk memperpanjang lebarkan lagi tentang masalah sifat qidam, karena sudah kita temukan adakala sudah sampai kepada wujudnya Allah. Jadi kalau kita memperpanjangkan lagi masalah ini, nanti akan ada kerancuan pada ujungnya. Oleh karena itu, ambilkanlah pengertian dari dua buah perumpamaan ini. Yang satu orang yang memanjat pohon kelapa, dan yang satu lagi orang yang lapar yang hadir ke hidangan makanan. Kalau kita sudah memperoleh suatu kesimpulan yang benar, jangan kita menambah permasalahan lagi. Nanti membuat pemikiran kita akan hilang, adakala fokus kita akan tidak benar lagi. Orang yang pertama yang diperlukan hanya buah kelapa. Sesudah dapat buahnya, ia pun turun. Dan ia tidak naik lagi. Memang ia tahu tidak perlu. Kalaupun ia naik, ia tahu juga pasti akan jatuh dan binasa. Alam semesta ini dijadikan Tuhan sebagai dalil supaya dapat kita pikirkan. Maka setelah kita mempergunakan jasa akal untuk memikirkan, lalu sudah kita peroleh wujud Allah yang menciptakannya. Oleh karena itu, jangan naik lagi pikiran kita ke atas wujud Allah. Pasti jatuh, hancur dan binasa. Jadi sesudah kita memperoleh wujudnya Allah, jangan kita memperpanjangkan lagi pemikiran kita, sehingga nanti pemikiran kita akan tersalah. Perumpamaan orang yang kedua. Apabila ia dipersilahkan makan, maka makanlah. Jangan pikir-pikir tukang masak, putihkah atau hitam, tetapi makanlah sepuas-puasnya, asal saja mengaku ada tukang masak. Habis perkara. Demikian pula lah Tuhan menciptakan alam semesta ini, bermacam ragam bentuk dan sifatnya, untuk kepentingan umat manusia, yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Maka sesudah itu, Tuhan mempersilahkan, mempergunakan apa yang ada pada alam ini, yang memang aku sediakan untukmu. Dan jangan sekali-kali kamu pikirkan tentang diriku. Jadi sudah kita memperoleh wujudnya Allah dengan menampakkan dalil-dalilnya di dunia ini. Jadi sudah kita peroleh wujudnya Allah, sudah cukup. Jangan kita memperpanjang lagi memikirkan tentang zat Allah. Nanti kita akan tersalah. Alangkah tepatnya perumpamaan ini dengan sabda junjungan Nabi dasar Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW, baginda Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahliku. Berfikirlah kamu pada makhluk ciptaan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berfikir tentang zat Allah, nanti kamu binasa. Lihat kembali risalah ini halaman 8. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kamu. Kita tutup keterangan sifat qidam ini dengan firman Allah, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya, kami, Tuhan, telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan, didahulukan oleh siapapun. Juga surat Al-Waqiah ayat 60. Jadi kesimpulannya, dengan dalil-dalil yang sudah kita terangkan tadi, sudah membawa kepada adakala pikiran kita sudah memperoleh wujudnya Allah. Jadi dengan kita memperoleh wujudnya Allah, jangan lagi kita memikirkan bagaimana Allah tersebut. Karena sesuai dengan sabda Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahliku. Sesudah kita memperoleh wujudnya Allah, simpan dalam hati dan pikiran dengan baik-baik. Jangan sekali-kali memikirkan bagaimana Allah tersebut. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.